Aplikasi CBT Tugas Enteng support berbagai macam tipe soal AKM TKA, import soal mudah, cukup copy paste, soal masuk bank soal dan bisa dipakai ulang, bisa generate kisi-kisi, kartu soal, naskah soal, bisa download hasil disertai analisis butir soal, pakai HP, komputer, browser, atau Exambro bisa. Aplikasi ringan, setup mudah, backup gampang, fitur hitung pelanggaran, dan anti nyontek. Cara penggunaan aplikasi CBT Tugas Enteng. Pertama, kita login dengan role guru, kemudian username dan password admin, disertakan dalam paket downloadan di CBT ini. Silakan lihat di deskripsi. Kemudian kita klik masuk dan akan masuk ke halaman dashboard dari admin. Nah, di sini untuk CBT ini kita mendukung berbagai macam tipe soal untuk AKM atau TKA. Jadi ada 7 tipe soal, dari multiple choice yang single answer maupun yang multiple answer, yang satu jawaban atau yang jawaban berganda. Ada true false, benar salah, kemudian ada mengurutkan ya, ordering, matching itu untuk memasangkan, kemudian categorize itu untuk mengkategorikan, dan juga short answer, jawaban singkat. Nah, di sini untuk statistik kita masih kosong semua ya, karena kita baru menginstall, baru memasang. Kita sekarang akan mengisi untuk data-data yang diperlukan. Pertama, kita ke data master. Nah, di sini ada data guru ya, kita klik terlebih dahulu. Kita akan menambahkan data guru. Nah, di sini contoh ini sudah ada admin, nanti kita tambahkan dengan klik tambah. Kemudian tinggal kita isi saja ya di sini untuk data-data sesuai form yang diinginkan. Ya, ada guru, admin, atau pengawas untuk ujiannya ya. Kalau tidak sedang ujian ya diganti menjadi guru semua ya. Nanti kita lihat ada perbedaan antara 3 role di sini. Kemudian mata pelajaran, kalau di sini masih 3 defaultnya. Ini kalau mau ditambah, kita bisa menambahkannya nanti ada di data master untuk data mapel ya. Nah, misalnya tadi untuk admin tambahkan user guru coba, nanti kita akan rubah. Ini di data mapel, kalau kita klik di sini ada list daftar mapel yang ada. Ini kita bisa tambah di sini. Misalnya kita mau tambah coding dan kecerdasan artificial ya, KKA. Kita isi saja di sini. Kemudian nanti kita simpan, klik tombol simpannya. Ini nanti gunanya untuk mengkategorikan, nanti kalau misalnya guru login itu akan sesuai mapelnya, soal-soal yang muncul. Nah, di sini ada tombol edit, kita bisa ganti untuk mata pelajarannya, sudah muncul di sini. Kita klik dan kita update guru. Nah, sekarang data gurunya sudah update nih. Ini bisa dihapus juga ya, kalau mau diklik hapus ya terhapus. Kalau kita mau import banyak data guru, kita ke import guru. Di sini ada form Excel yang sudah disediakan. Kalau berhasil di-download, ini bisa kita edit form Excel-nya. Ini tinggal di-edit sendiri ya, dari nama, username, password, peran, kemudian mapel. Untuk perannya tadi ada admin, pengawas, guru, 3 saja. Kemudian kalau sudah kita choose dan kita langsung import saja. Ini umpamanya sudah diedit, kita klik open dan kita import Excel. Nanti berhasil akan masuk ke dalam data guru di sini ya. Ini sudah berhasil untuk mengimport data guru dari Excel. Kemudian kita akan coba lihat perbedaannya antara masing-masing role atau masing-masing peran. Nah, di sini adalah peran, kalau kita lihat di sini pengawas. Ini kalau saat
mengawasi ujian, jadi guru-guru itu nanti perannya ganti aja menjadi pengawas, sehingga nanti data-data ujian itu nggak bisa diedit. Nah, di sini si pengawas itu hanya bisa melakukan beberapa hal. Ini beda sama yang guru. Kalau user guru di sini perannya sebagai kalau ini perannya sebagai admin ya. Kalau admin ini lengkap untuk menu-menunya sebelah kiri itu, termasuk ada setting. Jadi si admin itu bisa untuk merubah setting. Tapi nanti kalau untuk yang username atau role-nya sebagai guru, nanti juga beda. Kalau ini tadi pengawas ya, ini bedanya kalau pengawas itu reset login, kemudian untuk token ujian sama untuk manajemen ujian dasar. Nah, kalau di sini ini role-nya sebagai guru. Ini minusnya kalau admin itu bisa setting, bisa mengubah settingan. Kalau guru ini nggak bisa. Dia hanya bisa untuk melihat menu-menu yang sudah ada di sini untuk input soal, kemudian untuk data master untuk siswa kayak gitu. Ini jadi beda, ini antara guru dan admin itu ada bedanya. Sekarang kita akan ke klik data siswa, kemudian kita bisa menambahkan siswa dengan klik tombol tambah dengan mengisi form yang sudah ada di sini untuk menambahkan satu siswa. Tapi kalau banyak kita bisa import Excel. Kemudian di sini disediakan juga untuk formnya. Nanti bisa diedit untuk nama, username, password, kelas, dan ruang. Untuk username harus beda ya. Biasanya adalah nomor induk siswa atau NISN boleh, password boleh sama. Kemudian untuk ruangan, ruang ujian ini ya. Jadi ruang ujian 1 sampai berapa dan seterusnya. Nanti kita kalau sudah diedit kita import saja seperti ini, kemudian import Excel. Nanti siswanya akan sudah terimport ke dalam data seperti ini. Nah, ini bisa juga kita edit atau hapus untuk masing-masing data siswa. Kita juga bisa mengekspor data atau menghapus semua di sini. Nah, sekarang kita tadi data mapel sudah. Sekarang kita akan menambahkan asesmen. Asesmen itu apa? Ya misalnya kegiatan-kegiatan asesmen ya. Misalnya ada penilaian sumatif akhir tahun misalnya. Kita tambahkan untuk judul besarnya ya, judul kegiatannya. Atau boleh di sini ditambahkan untuk ulangan harian juga boleh. Jadi untuk setting assessment itu adalah induknya. Jadi induk kegiatan asesmennya apa? Kegiatannya misalnya di sini adalah PSAT 2025-2026. Nah, di sini untuk data soal masih kosong ya, dan di sini bisa lihat per mapel karena saya adalah admin. Nah, di sini admin bisa melihat semua mapel. Tapi kalau guru nanti hanya mata pelajaran yang sesuai dengan akunnya. Ini saya bisa lihat semua. Nah, misalnya saya mau import untuk soal bahasa Inggris nih. Di sini caranya gimana? Nah, di sini kita punya format importnya dalam bentuk Microsoft Word. Nah, di sini sudah ada tabel yang nanti kita bisa isi dari nomor, jenis soal, level kognitif, materi pokok, CP-nya, indikator, stimulus, STEM, sama opsi. Untuk opsi ada 5, misalnya mau dipakai 4 nggak masalah, jangan dihapus formnya, biarin ya. Jadi di sini ada yang warna kuning itu nggak usah dirubah, kalau yang warna putih bisa dirubah. Ini contoh yang MCMA yang jawaban lebih dari 1. Ini untuk form bagian categorizing ya, CTG ini jenis soalnya. Untuk jenis soal sesuai yang ada di form ini, jangan dihapus atau ngarang sendiri. Nah, di sini opsi kita pakai 3. Itu nanti ada grupnya. Ini true false ya. Ini bisa diisi true false atau benar salah sesuai bahasa ujiannya. Ini ada
mengurutkan ya. Kalau ini matching, ini sudah ada caranya, formnya sendiri-sendiri. Ini SA itu short answer. Itu untuk soalnya nggak usah, tapi jawabannya di sebelah kanan ya. Dan ini bisa untuk masukkan video atau audio. Caranya seperti ini, video _2 spasi linknya. Untuk audio juga audio _2 spasi linknya. Nah seperti ini. Nah kalau nanti format ini sudah dipelajari dan bisa, ini bisa diduplikasi di bawahnya. Nanti yang import itu akan klik ini ya, kemudian di copy dan di paste di sini ya, di bagian ini. Nah kalau sudah di paste akan muncul di dalam kotak isian kalau sudah kita preview soal. Nah di preview soal itu kita lihat soalnya sudah terbaca oleh sistem belum. Nah di sini ada gambar, kemudian ini tadi berbagai macam tipe soal seperti ini. Nah ini ada video. Videonya sudah terbaca ini, kemudian ada audionya juga. Kalau sudah yakin klik simpan. Ini nanti kalau sudah berhasil diimport, ini sudah masuk di database. Nah jadi itu cara untuk import soalnya, sangat mudah, tinggal copy paste. Kemudian di sini ada data soal. Itu kalau kita mau lihat untuk data soal per mapel ya, ini nanti di data soal ini kita bisa edit nih, misalnya ada soal yang salah nih, bisa nanti kita klik edit. Nah di sini ada statistik soal yang sudah masuk tadi yang bahasa Inggris itu berdasarkan levelnya sudah ada, berdasarkan jenis soalnya juga sudah ada. Nah di sini kita sudah statistik terisi nih ya. Kembali ke data soal. Untuk data soal di sini misalnya nanti akan kita edit, soalnya kurang bagus, nanti kita edit di sini. Kita bisa mengubah-ubah ini, misalnya level kognitifnya mau kita rubah karena soalnya sebenarnya bukan yang tadi, level kognitif boleh dirubah di sini. Kemudian di sini ada ya dari form-form inilah termasuk nanti image ya atau gambar maupun link video atau audio, ini bisa dirubah di sini. Ini tinggal kita isi termasuk kuncinya ya, nanti kunci dari jawaban yang ada. Nah kalau sudah kita berhasil mengedit, nanti di hasil dari editannya itu akan terbaca sistem yang tadinya grafiknya akan berubah, ini sudah berubah sesuai hasil yang sekarang. Nah, jadi soalnya itu bisa dipakai ulang untuk kegiatan ujian hari ini, besok mau ada ulangan apapun kita bisa pakai soal yang sudah ada. Jadi nggak butuh bikin soal lagi karena kita sudah punya data soal atau bank soal. Nah sekarang kita akan ke daftar ujian. Di sini daftar ujian tadi untuk kegiatan asesmen sudah kita buat ya. Kita tinggal klik tambah tes. Nanti di sini kita pilih asesmennya. Kemudian ini judul ujiannya. Nah misalnya ujian 1 seperti ini. Kemudian mapelnya. Kemudian tanggal mulai beserta jamnya ya. Ini nanti bisa diisi sampai bawah. Mulai untuk ini selesainya ya, tanggal selesai dan juga jamnya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah di sini ada waktu, kita masukkan durasi pengerjaannya. Kemudian untuk rombel ujian kita bisa klik, atau kalau mau 2 ya kita klik shift ya, di shift kemudian diklik untuk ini. Nah biar terseleksi seperti ini kalau lebih dari 1 kelas. Kemudian di sini bawahnya ada acak soal, ini ya atau tidak, acak opsinya ya atau tidak. Kemudian di sini nah yang beda adalah mode penilaian. Kita punya mode strict sama parsial. Kalau strict itu harus sesuai dengan kunci, kalau parsial itu akan ada proporsi ya. Misalnya jawaban kuncinya AC. Orang atau murid jawabnya A. Itu nanti dapat 50%. Kemudian tampil nilai ya atau tidak. Nah, di sini kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya ujian tapi dia masih 0 soal ya. Skornya masih 0.
Nah, di sini kita akan edit soal. Sini kita klik, nanti akan muncul daftar soal sesuai mapel yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini bisa kita cari untuk soal-soalnya dari data itu, dan bisa kita kategorikan sesuai jenis soalnya, untuk levelnya juga, untuk materinya juga di sini. Dan bisa kita ngasih untuk skor yang berbeda-beda setiap soal. Jadi tergantung, misalnya soalnya kok susah, kita kasih skor yang banyak juga nggak masalah. Nah, di sini mendukung dengan seperti itu. Dan nanti ada di bagian atas itu kan yang biru untuk dipilih sama total skornya ada di sana. Jadi misalnya mau total skornya 100 dan tidak sama antara satu soal dan lainnya, nggak masalah. Jadi tinggal kita masukkan saja skor yang ada di kolom yang sudah ada di sana di isian. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini saya skornya dipilih 7, skornya belum 100 ini. Nah, ini misalnya kita mau tambah biar skornya ada di 100 di short answer ya, juga bisa ya. Jadi kita bisa memodifikasi untuk skor-skor masing-masing soal. Jadi soalnya nggak dipukul rata, misalnya susah kasih skor yang banyak juga nggak masalah ya di sini. Nah, di sini total skornya sudah mencapai 100 ini. Kemudian saya klik nanti simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan seperti ini, nanti soal akan sudah terkunci ya. Di sini ada 7 soal dan skornya 100. Nah, dengan demikian bisa milih soal-soal yang sudah pernah kita buat dulu. Nah, ini ubah status. Kalau misalnya aktif ini nggak bisa diedit ya. Nanti kalau misalnya dia nonaktif baru bisa kita edit. Ini status ada di atas. Ini misalnya mau mengedit durasinya, mau mengedit tanggalnya boleh, tapi status soalnya harus nonaktif dulu. Nah, ini misalnya mau mengacak soal, mau mengacak opsi seperti ini juga boleh. Nah, setelah kita ubah, kita bisa mengubah kembali statusnya menjadi aktif biar nanti muncul di siswa. Nah, seperti ini. Nah, di sini bedanya dengan aplikasi yang lain, di sini itu kita bisa download kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya itu nggak usah buat ya, kita udah punya di sini kisi-kisinya. Tinggal diklik download kisi-kisi, muncullah kisi-kisi yang dibuat oleh sistem atau yang dulu soal itu pernah kita import, masuk di sini. Jadi tinggal pilih soalnya sudah terpilih, kemudian klik download kisi-kisi. Atau kurikulumnya minta nih, buatin kartu soal, loh sudah ada kartu soalnya untuk tes yang ini. Jadi enak. Jadi kalau diminta administrasi kisi-kisi, kartu soal tinggal klik, gampang sekali, tugas enteng ya. Jadi enak seperti ini. Termasuk skornya ya, skornya masuk lah di sini, skor per soalnya masuk ya. Kemudian download soal ini bagi sekolah yang misalnya dia menggunakan soalnya soal tertulis ya. Jadi nanti kalau sudah dipilih seperti ini bisa diedit sendiri sesuai dengan ketentuan di masing-masing sekolahnya kalau menggunakan soal cetak. Nah, seperti ini. Enak kan? Nah, kemudian untuk hasil dan analisis kita bisa klik. Nah, di sini karena belum ada hasil ujiannya ya, belum bisa tampil. Nanti kita akan lihat untuk hasil ujiannya. Kemudian kita ke bagian setting. Kita ke bagian setting. Di sini ada untuk backup web sama database. Ini tinggal kita klik. Jadi kalau mau migrasi ke server lain, ini tinggal diklik saja, nanti akan mendownload zip-nya ya. Dan ini sangat ringan. Ini kita lihat 2,3 MB. Aplikasi mana yang kayak gitu kan. Kemudian database-nya juga bisa terdownload ya. Jadi mau pindah ke server lain gampang. Kemudian di sini untuk meningkatkan performa web, nanti file-file yang nggak perlu bisa dihapus oleh sistem di sini.
Kemudian settingan selanjutnya adalah pengaturan aplikasi. Ini bisa dirubah. Nah, di sini nama aplikasinya, kemudian zona waktu ini tinggal dipilih yang di WIB, WIT, WITA. Nah, bisa dipilih sendiri. Hanya login di satu perangkat ini bisa dikunci ya atau tidak. Kalau iya berarti ya harus di reset login kalau nanti ada orang yang dengan username yang sama login. Kemudian di sini untuk minimum waktu submitnya, misalnya waktunya belum habis, belum bisa kirim. Kemudian auto save itu untuk secara otomatis kirim jawaban ke server. Tapi kalau kita mau manual, dia ngirimnya ketika akhir ya dikasih 0. Kemudian di sini ada user agent anti nyontek itu untuk fitur keamanannya ya. Ya, kalau user agent misalnya pakai Exambro, kita bisa kasih lah user agentnya di sana. Nah, sekarang kita akan coba untuk login sebagai murid ya, sebagai siswa. For your information, ini saya pakai hostingnya adalah shared ya, shared hosting. Tapi enak, ringan ya. Nah, di sini untuk murid, karena tadi fitur keamanannya kita hidupkan semua. Di sini ada informasi bahwa ada peringatan anti nyontek dan untuk login hanya di satu perangkat. Nah, di sini kalau ini pengerjaan di browser biasa, kalau saya mengaktifkan window lain, itu nanti akan ada pelanggaran. Ya, akan ada pelanggaran. Dan misalnya kalau kita mau login meskipun di satu komputer tapi pakai browser lain, di sini terdeteksi perangkat lain sudah login, maka nanti harus minta reset sama pengawas. Makanya nanti di pengawas itu ada menu reset login. Di mana di menu ujian di sini ada reset login. Nanti di sini tinggal klik aja reset, tombol merah itu reset. Ya. Nah, kalau sudah di reset, nanti siapa yang login lebih awal dia akan masuk ke sistem. Ini contohnya kalau di sini, kalau kita refresh ya akan logout yang di device lama, di browser lama. Nah, di sini kembali ke fitur peringatan di sini atau pelanggaran ya. Ini kalau mengaktifkan tab lain akan ada pelanggarannya. Jadi pokoknya kalau dia nggak aktif, dia akan ada pelanggaran. Nah, di sini ada klik menu ujian. Kalau di siswa itu ada daftar menu. Di sini di daftar ujian ya ada klik kerjakan. Ya, kalau kita klik kerjakan, dia akan mengkonfirmasi ujian. Nanti di sini akan minta token. Nah, di sini kita ke token ujian. Tinggal nanti diinformasikan ke siswanya atau di copy dari halaman dashboard awal ini ya, atau di sini juga bisa, sama saja. Ini satu token untuk semua ujian, jadi lebih enak lah. Nah, di sini aplikasinya terkunci ya karena saya pindah-pindah tab sih tadi ya. Untuk banyaknya pelanggaran itu bisa diatur. Misalnya dia pelanggarannya 3 pelanggaran. Kalau saya di sini 5 pelanggaran. Ini kunci aplikasinya juga bisa kita tambahin misalnya 10 menit, 5 menit, ini tergantung. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman siswanya untuk mengerjakan. Ini tampilan masing-masing soal ya. Ini di tampilan Windows atau tampilan komputer seperti ini besar-besar. Tapi biasanya lebih enak kan siswa itu menggunakan HP ya. Maka ini memang didesainnya untuk digunakan di perangkat dengan layar kecil. Nah, ini mungkin di update selanjutnya bisa kita perbarui lah untuk tampilan di komputernya. Nah, di sini juga ada tipe soalnya. Kemudian kalau misalnya di sini auto save-nya 1 menit ya. Kita
sudah muncul nih di sini untuk autosave dari siswa tadi, meskipun siswanya belum mengirim jawaban. Kalau autosave-nya dinyalain, kalau misalnya servernya terlalu berat ya autosave-nya dimatikan lah, dikasih angka 0 nanti, sehingga nanti siswa itu hanya mengirim dengan kliknya dia, dan tenang saja dia tersimpan di browser. Jadi nanti kalau misalnya dikirimnya nanti juga dia masih tersimpan. Dan nanti ini bisa ditarik jawaban ya. Misalnya ada siswa yang bandel, diingetin itu nggak mau, kita bisa tarik jawaban. Nah, misalnya di sini si siswa satu ini akan kita tarik. Nah, kita tinggal klik tombol tarik dan oke ya, konfirmasi. Ini sudah tertarik dan nilainya 100 dan statusnya sudah selesai. Nanti di sisi siswa hasilnya seperti tadi, bahwa sudah ditarik. Nah, sekarang kita akan coba, ini saya hapus dulu, akan kita coba untuk mengerjakan lagi. Di tadi ujian. Nah, ini sudah saya hapus tadi ya. Ini kalau kita refresh, jadi caranya si siswanya biar bisa mengerjakan lagi, dihapus hasil ujiannya. Kita masukkan tokennya, kemudian nanti kita klik kerjakan. Ini misalnya tadi pernah ngerjain itu jawabannya masih ada ya, seperti ini. Jadi meskipun si HP kita itu ngehang, nanti login lagi, itu jawaban masih tersimpan di dalam HP-nya, asal nggak ganti HP. Nah, di sini misalnya kita rubah lah, maksimal pelanggarannya kita tambah ya, sehingga dia nggak ngunci lagi karena masih tutorial ya. Jadi kalau nanti dilaksanakan secara benar-benar ya silakan itu nanti di setting lah bagaimana caranya biar enak. Kita coba masuk lagi. Nah, ini untuk jawabannya masih tersimpan ya, meskipun tadi sudah selesai. Ini tadi saya coba untuk kirim tapi belum bisa ya, karena memang waktunya masih 8 menit di sini dan harus kirimnya maksimal 5 menit sebelum waktu habis, timernya habis. Nah, di sini untuk hasil ujiannya kita bisa lihat dulu. Nah, di sini untuk prosesnya dia belum masuk ya, karena memang autosave-nya belum aktif. Nah, di sini misalnya minimum waktu sapinya saya tambahin nih jadi 10 biar saya bisa ngirim. Kita akan coba. Nah, di sini dia autosave-nya sudah masuk nih ya. Kita coba klik kirim jawaban dan kirim. Nah, berhasil. Jadi kalau kirim sendiri hasilnya seperti barusan ya. Jadi nggak usah ditarik dari pengawas juga nggak masalah kalau si siswa itu bisa kirim sendiri. Sekarang kita akan ke download hasil sama analisis. Kita lihat untuk ujian sama kelasnya. Ini hasilnya udah masuk nih. Kalau nilai mau di download juga bisa. Nah, ini hasil dari nilai yang sudah kita download nih ya, seperti ini. Kemudian untuk analisis, kalau kita klik itu kemudian kita buka. Nah, ini adalah analisis butir soalnya. Nah, ini ada jumlah, kemudian rata-rata dari pengerjaannya, kemudian kesukaran dari soalnya itu. Ini ada ya beda kualitas soal, jelek apa bagus. Ini karena masih satu orang yang ngerjain, jadi dia nilainya seperti ini. Tapi nanti kalau sudah satu kelas,
itu jauh lebih enak. Sekarang kita akan coba untuk di tampilan melalui layar HP. Ya, kita akan login sebagai siswa ya di HP saya ini. Kemudian kita klik masuk, hasilnya seperti ini. Ini saya lewat browser Chrome. Kemudian nanti kalau mengerjakan soal seperti ini, masukin token. Dan tentu nanti kalau di HP itu kan macem-macem untuk fitur-fitur ini ya. Misalnya ini saya mau ganti browsing, ini saya dapat peringatan. Jadi peringatan ini berlaku baik di HP atau di laptop ya, di komputer itu seperti ini. Atau ada fitur HP itu yang bisa screen ganti jadi dua, ini apa namanya ya, split screen ya, seperti ini. Nah, kalau split screen, kalau saya klik yang bawah ini dapat langganan juga. Jadi ini sementara tanpa aplikasi seperti CBT Exam Pro, mau di browser biasa juga si anti nyontek itu sudah aktif. Jadi sudah lumayan lah dia bisa memproteksi meskipun menggunakan browser biasa. Apalagi nanti kalau di HP udah pakai tambahan aplikasi namanya CBT Exam atau namanya apalah Exam Pro ya kalau di laptop atau di Windows itu. Jadi nanti fitur keamanan juga bisa. Jadi si Exam Pro itu bisa mengunci hanya aplikasi itu yang aktif. Kalau ini di browser Chrome ini bisa saya split screen, bisa saya ganti tab, atau bahkan kalau sekarang kan dia bisa floating Windows ya, kayak window di OS window ya, bisa melayang, jendela melayang ya. Jadi seperti itu. Kalau ini CBT ini sudah ada anti nyonteknya, udah enak lah, tanpa bantuan dari aplikasi tambahan pun kita sudah enak seperti ini, meskipun kita hanya pakai Chrome. Oke, mungkin lain kali akan kita buatin untuk video-video tutorial kecil ya, penggunaan fitur-fitur keamanan atau apa ya dari aplikasi CBT Tugas Enteng. Bisa di request ya di kolom komentar, atau misalnya mau fitur keamanan apa ya, bisa lah. Dan untuk si aplikasi CBT Exam ini, CBT Tugas Enteng ini maksudnya itu bisa berjalan dengan kemampuan internet yang enggak terlalu kencang ya. Memang saya desain untuk internet yang lambat, karena memang banyak lah untuk kita itu sekolahnya kan enggak semua internetnya kencang. Jadi ini sangat berguna lah. Dan nanti jawaban itu akan masih tersimpan di HP, bisa kita kirim secara manual ke server. Ketika misalnya kita lagi ngerjain, internetnya putus, kita masih bisa nyimpen jawaban di HP. Nanti ngirimnya nanti ketika sudah tersambung internet. Gitu. Enak kan? Oke, sekian dulu. Terima kasih. Tugas Enteng.